Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang peranan Seminar Sejarah Nasional dalam membangun historiografi nasional Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka, penulisan sejarah menjadi sangat penting sebagai salah satu cara bangsa ini membangun jati dirinya. Sejarah bukan hanya sekadar catatan masa lalu, melainkan fondasi identitas yang menghubungkan generasi sekarang dengan leluhur mereka. Namun, proses penulis sejarah pasca kemerdekaan tidak mudah. Masih banyak tantangan, terutama karena narasi sejarah selama masa kolonial sangat didominasi oleh sudut pandang penjajah yang tidak mencerminkan pengalaman dan perjuangan rakyat Indonesia secara utuh. Jadi poin yang pertama itu konteks sejarah pasca kemerdekaan. Warisan historiografi kolonial yang masih melekat cenderung menempatkan pihak penjajah sebagai tokoh utama dalam sejarah, sementara bangsa Indonesia digambarkan sebagai pihak yang pasif. Oleh karena itu diperlukan pembaruan historiografi yang lebih mencerminkan perjuangan dan peran rakyat. Sejarawan pasca kemerdekaan mulai mengangkat tokoh-tokoh lokal, gerakan rakyat, dan peristiwa-peristiwa yang selama ini terpinggirkan dalam sejarah resmi demi mengajikan narasi yang lebih inklusif dan kontekstual. Dan yang kedua itu masalah dalam historiografi kolonial. Jadi historiografi kolonial ini umumnya bersifat eurosentris yang memihak pada kepentingan kolonial dan cenderung mengeburkan kontribusi masyarakat lokal. Narasi sejarah seperti menyebabkan pembaca sulit memahami peran aktif bangsa Indonesia dalam bentuk sejarahnya sendiri, yang akibat munculnya krisis identitas dan lemahnya kesadaran kebangsaan. Untuk itu, sangat penting dilakukan upaya koreksi terhadap narasi sejarah tersebut melalui pendekatan yang lebih objektif dan berpihak pada fakta-fakta lokal. Dan poin yang selanjutnya itu generasi baru sejarawan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia menjadi titik balik munculnya generasi baru sejarawan yang berupaya menulis sejarah dari perspektif nasional. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada arsip kolonial, tetapi mulai menggunakan sumber-sumber lokal seperti tradisi lisan, prasasti, dan dokumentasi asli. Pendekatan yang mereka gunakan pun semakin ilmiah dan kritis. Melalui kontribusi ini, sejarah Indonesia menjadi lebih menyeluruh, membumi, serta mampu membangkitkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Adapun latar belakang Seminar Sejarah Nasional 1, yaitu Seminar Sejarah Nasional 1 ini diselenggarakan sebagai respon terhadap perlunya pembaruan historiografi nasional. Tujuan utama dari seminar ini adalah menghimpun berbagai pandangan dari para sejarawan, akademis, dan praktisi sejarah dari seluruh daerah di Indonesia. Melalui forum ini diharapkan mewujudkan narasi sejarah yang lebih menyatukan, bersifat nasional, dan tidak terbatas pada sudut pandang kelompok tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan seminar. Adapun tujuan seminar ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif sejarah dari seluruh wilayah Indonesia dalam satu kerangka narasi nasional. Selain itu, seminar juga mendorong penggunaan metodologi penulisan sejarah yang lebih ilmiah, kritis, dan terstruktur. Diharapkan hasil dari seminar ini mampu memperkaya pengetahuan sejarah nasional yang tidak semata berorientasi pada kepentingan politik, tapi lebih pada kebenaran ilmiah dan kebangsaan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Vivi Alida. Baiklah, di sini akan saya membahas tentang keinginan integrasi narasi lokal. Indonesia dikenal sebagai negara dengan latar belakang budaya dan sejarah lokal yang sangat beragam. Oleh karena ini, integrasi narasi lokal ke dalam sejarah nasional menjadi kebutuhan yang mendesak. Narasi-narasi lokal mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan perjuangan rakyat dan berbagai penjuru Nusantara. Dengan mengungkapnya dalam historiografi nasional, sejarah Indonesia akan menjadi lebih inklusif dan mencerminkan keragaman yang sesungguhnya. Pembahasan selanjutnya yaitu peran sejarah sebagai alat ideologis. Dalam konteks kebangsaan,
Sejarah tidak hanya berfungsi sebagai rekaman masa lalu, tetapi juga sebagai sarana ideologis yang mampu menanamkan nilai-nilai persatuan dan nasionalisme. Melalui penulisan sejarah yang adil dan seimbang, bangsa Indonesia dapat membangun kesadaran kolektif yang kuat. Narasi sejarah sebaiknya tidak hanya berfokus pada heroisme, tetapi juga mengakui tantangan dan kerumitan dalam perjalanan bangsa. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan seminar. Pelaksanaan seminar Sejarah Nasional 1 melibatkan serangkaian diskusi panel, presentasi makalah, dan sesi kelompok yang intensif. Kehadiran peserta dari berbagai daerah menunjukkan adanya semangat bersama untuk membangun historiografi yang merepresentasikan seluruh komponen bangsa. Seminar ini menjadi wadah pertukaran gagasan dan pengalaman yang konstruktif antar sejarawan dari seluruh penjuru negeri. Selanjutnya yaitu tentang komisi-komisi seminar. Untuk memaksimalkan hasil diskusi, peserta seminar dibagi dalam beberapa komisi tematik yang membahas isu-isu spesifik seperti sejarah sosial budaya, pendidikan sejarah, dan metodologi penelitian. Pembagian ini memungkinkan pengkaji isu-isu sejarah secara lebih fokus sehingga mampu menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan historiografi nasional ke depan. Bahasan selanjutnya yaitu tentang hasil dan rekomendasi seminar. Dari berbagai diskusi yang dilakukan selama Seminar Sejarah Nasional 1, dihasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk pembenahan penulisan sejarah nasional. Salah satu poin utama adalah perlunya pendekatan interdisipliner dalam studi sejarah yang menggabungkan ilmu sosial, antropologi, dan kebudayaan. Selain itu, disarankan adanya penguatan riset lokal untuk memperkaya basis dana sejarah nasional serta peningkatan kapasitas sejarawan daerah melalui pelatihan dan kolaborasi akademik. Bahasan selanjutnya dampak terhadap historiografi nasional. Salah satunya adalah seminar ini memberikan dampak signifikan terhadap arah historiografi Indonesia, tidak hanya menandai dimulainya era baru dalam penulisan sejarah, tetapi juga memperkuat semangat kolektif untuk menyusun narasi yang berimbang antara pusat dan daerah. Sejak saat itu muncul karya-karya sejarah yang lebih mewakili beragaman sosial budaya bangsa. Historiografi Indonesia tidak lagi terpaku pada kisah elit politik semata, tetapi mulai merambah pada sejarah rakyat, perempuan, dan kelompok marginal. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan pasca seminar. Meskipun telah terjadi kemajuan, masih terdapat berbagai tantangan dalam mengembangkan historiografi Indonesia. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya dokumentasi sejarah lokal, serta dokumentasi narasi politik dalam buku-buku sejarah pendidikan. Selain itu, masih banyak daerah yang belum terdokumentasi secara memadai. Oleh karena itu, diperlukan keberlanjutan dari semangat yang diusung dalam seminar melalui program nasional penguatan sejarah dan pengasipan budaya. Baik, dari pembahasan kami dapat disimpulkan bahwa Seminar Sejarah Nasional 1 itu merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa untuk menegaskan identitas dan kedaulatan historiografinya. Melalui semangat gotong royong akademik, seminar ini berhasil menginspirasi generasi sejarawan Indonesia untuk terus menggali, menulis, dan menyebarkan sejarah yang berpihak pada nilai-nilai lokal dan semangat kebangsaan. Serta refleksi dari seminar ini menegaskan bahwa sejarah yang kuat adalah yang ditulis oleh bangsanya sendiri dengan jujur, kritis, dan berkeadilan. Sekian dari presentasi kami. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.